Memasukkan data ke dalam DIS2 menggunakan data entry dan event capture berbasis Android. DIS2 selain terdapat versi web, juga terdapat versi mobile. Namun, versi mobile ini baru bisa dipakai di smartphone berbasis Android. DIS2 yang berbasis Android bisa digunakan untuk mengentry data. Entry data dapat dilakukan secara real-time saat itu juga dikumpulkan. Berikut langkah-langkah instalasi dan memasukkan data ke dalam DIS2 basis Android. Bagi yang punya device Android, kita cari namanya DHIS2 Capture di Google Play. Ya. Saya klik di sini. Lalu kemudian seperti yang kemarin saya tunjukkan itu ada namanya DHIS2 Capture, logonya logo aplikasi DHIS2. Ini kebetulan saya sudah menginstal ya, bagi yang belum menginstal silahkan menginstal. Kemudian saya buka ya aplikasinya. Nah, aplikasinya nanti akan melakukan ini, saya logout dulu ya, maaf ini saya sudah logout. Nah, yang harus kita lakukan adalah alamatnya ini kita sesuaikan. Umpamanya saya trainingzoonosis.id ya, 7443, username-nya ya Google mungkin ya, terus kemudian yang passwordnya ASDK 2020%. Jadi menggunakan username dan password yang sama ya, alamatnya pun juga harus sama ya, karena tadi ada dua ya, ada yang training, ada yang DHIS2 yang live ya. Jadi kita pakai training dulu, terus kemudian kalau saya login, kemudian saya klik agree, maka yang dilakukan oleh aplikasi ini adalah dia nanti akan melakukan sinkronisasi data dulu. Jadi Bapak Ibu kan sudah melakukan entry data ya di aplikasi yang web ya. Kemudian beberapa data itu kemudian disinkronisasi dulu supaya datanya juga bisa ada di dalam aplikasi Android ini. Nah, di Android dia akan kayak semacam apa ya? Ya kayak menyimpan data di cache. Jadi jangan sampai nanti pada saat Bapak Ibu lihat Androidnya di cache-nya itu di cleaning. Nah, kalau di cleaning nanti hilang datanya. Hilang datanya, terpaksa kita harus melakukan sinkronisasi lagi. Jadi modelnya walaupun Android itu bisa dipakai secara offline, tetapi langkah pertamanya itu harus ditarik dulu datanya. Kayak tadi kita kemarin membuat form ya. Oh, ini ada dua form nih. Ada form yang individu, ada form yang agregat. Ada form yang untuk logistik yang agregat, ada form yang untuk pencatatan kasus rabies. Itu formnya ditarik dulu di webnya atau di servernya. Nah, pada saat narik ya kita perlu internet ya. Untuk narik itu sampai kemudian form-formnya ini muncul semua. Kalau saya klik itu di sini ada apa ya, yang warna hijau-hijau itu artinya yang apa ya, di Puskesmas Wonosari, Puskesmas ini sudah komplit ya, sedangkan yang ini belum komplit. Kalau mau yang klik yang biru ini, saya coba klik yang biru ya. Nah, ini ada ini SAR yes, ya saya update saja di sini SAR yes, oke. Itu finish and complete. Jadi kalau sudah finish and complete berarti dia nanti berubah warnanya menjadi hijau ya, yang sini ya. Nah, tetapi ini belum disinkronisasi. Nah, ada tanda sinkronisasi. Artinya yang saya update tadi ini masih tersimpan di Android saya ya. Karena dia ngisinya secara offline. Bisa secara offline maksud saya. Jadi supaya dia ini tersinkronisasi, terupdate ke server, kita bisa saja ngeklik ininya, synchronize ini, send data, gitu ya. Set, synchronize data, synchronize complete, berarti ini sudah tersinkronisasi dengan data di server. Nah, ini yang bisa dipakai secara offline. Jadi pada saat umpamanya ya di puskesmas itu belum ada sinyal, lalu kemudian dia tapi syaratnya harus narik data dulu ya.
narik formnya itu ditarik dulu, terus kemudian dia mengumpulkan data di lapangan. Ini akan sangat mudah kalau umpamanya kasus-kasusnya itu ya memang di pemukiman atau kemudian harus datang ke sana, harus bertanya kepada orang-orang di sekitar situ. Itu biasanya untuk penyelidikan epidemiologi itu enak nih kalau pakai yang Android, yang model-model yang seperti ini, yang itu bisa dilakukan secara offline. Begitu juga pada saat kita ingin memasukkan data. Tadi kira tampilannya mirip-mirip ya, ada tanda plus di sini, lalu kemudian saya klik plus. Kemudian ini lokasinya di mana? Umpamanya lokasinya saya pilih di Puskesmas mana tadi DIY ya, Wonosari 1. Ini karena saya super user, jadi semua org unitnya kelihatan ya, jadi panjang, banyak sekali. Tapi kalau nanti teman-teman di Puskesmas, kalau org unitnya hanya di Puskesmas Wonosari, yang keluar ya hanya Puskesmas Wonosari, tidak bisa dia mengisi di level puskesmas yang lain karena hak aksesnya kan sudah dibatasi berdasarkan level org unitnya dia di mana. Kemudian saya accept, maka saya akan mengisi di Puskesmas Wonosari, saya next gitu, isi lagi namanya umpamanya GGS, terus kemudian jenis kelaminnya laki-laki, diagnosanya gigitan, terus saya ganti deh punya saja, terus kemudian jenis lukanya luka tunggal, SAR yes, lalu kemudian saya simpan. Apakah ini selesai tetapi belum komplit ataukah selesai dan komplit? Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau belum komplit umpamanya ya, di dalam formnya itu ada SAR ke hari ke-0 atau SAR hari ke-7 ya, baru SAR hari ke-0 umpamanya. SAR hari ke-7-nya belum, nanti 7 hari, nunggu 7 hari. Berarti kita finish dulu, jangan di-complete dulu ya. Ini karena ini formnya sangat simple dan ini saya kira sudah terisi semua ya, langsung kita finish and complete ya. Nah, ini ada satu lagi dan dia belum tersinkronisasi ya. Ini masih tersimpan di dalam Android. Nah, kalau datanya banyak, sebenarnya kita bisa saja melakukan sinkronisasi secara secara keseluruhan ya di sini ya. Sinkronisasi secara keseluruhan itu since langsung plug gitu, langsung otomatis di refresh ya, itu langsung tersinkronisasi semua gitu ya. Kalau datanya banyak ya, kalau ada katakanlah 20 gitu kasus gitu ya, semuanya belum sinkronisasi, nggak usah klik satu-satu, klik gitu. Jadi cukup di menunya sini ada yang langsung sekaligus, terus kemudian itu disinkronisasi. Yang lengkap ini ada dua kasus nih. Ke Wonosari ini ini ternyata ada kasus yang belum komplit ya. Sampai tadi saya klik saja, lalu kemudian saya coba isi datanya, umpamanya ini hari Jawa Tengah, ya, alamat, nama dia, terus organisasinya Jawa Tengah, terus hasil pemeriksaan fisiknya bagaimana, ini yang lengkap ya, jumlah lukanya, luka tunggal umpamanya, lokasi lukanya tadi ada di kaki, di kaki saja umpamanya, terus tata laksana kasus di HPR-nya, cuci luka mandiri lebih dari 12 jam, kurang dari 12 jam, terus kemudian cuci luka di Vaskes lebih dari 12 jam, dikasih SAR, tanggalnya bebas saja dulu ya karena tadi nggak lihat ininya, riwayat gigitan, kondisi dan sebagainya. Latitude, longitude ini sebenarnya bisa tapi tergantung dari internet ya. Ini kalau saya klik titik ini adalah titik di mana saya berada ini ya, langsung otomatis. Atau saya lihat di map, tapi kalau lihat di map itu nanti harus dipilih, di select di mana titiknya, di sini. Oh, di sini titiknya ya. Terus kemudian accept, nah dia berubah langsung ya. Terus kemudian nama desanya apa itu juga diisi di sini. Ini yang cukup yang lengkap. Lalu kemudian saya simpan karena ini belum selesai, saya finish saja. Jadi belum selesai. Ini belum tersinkronisasi. Kalau mau lakukan sinkronisasi, kembali lagi saya bisa klik sini sinkronisasi. Send, data tadi sudah tersinkron ke dalam server ya. Kalau mau nambah, Bapak Ibu boleh nambah, silakan. Mau nambah juga sama di Puskesmas Wonosari,
umpamanya saya nambah tadi harinya katakanlah hari ini tanggal apa ya, tanggal 10 aja ya, 10 Januari gitu. Terus kemudian NIK-nya, wah ini NKK itu nomor keluarga ya, nomor kartu. Ini semoga tanggal lahir seperti biasa dan seterusnya ya. Kemudian sampai hasil pemeriksaan fisik, lokasi luka, kemudian gejala awal yang dirasakan, gejala rabies lainnya. Ini ada beberapa parameter-parameter yang sudah kita masukkan. Saya simpan dulu saja untuk sementara ya. Oh, some mandatory field are missing. Jadi ada beberapa field mandatorinya yang belum ada. Harus saya isi yang mandatori. Ini hasil pemantauan HPR. Ini ya. Ada dua yang belum disinkronisasi. Ini ini nanti tinggal disinkronisasi. Tergantung mau kapan kita mau. Oke, baik. Mungkin ini sedikit ya tentang penjelasan tentang DIS 2 mobile. Jadi prinsipnya DIS 2 ini kayak kayak tools yang nanti bisa dipakai terhubung dengan server langsung. Ini terpisah ya dengan server ya. Jadi aplikasinya ada di Android. Bisa dilakukan terhubung dengan server baik secara online maupun offline. Tetapi syaratnya itu harus online dulu. Demikian penjelasan singkat bagaimana memasukkan data dalam DIS 2 menggunakan data entry dan event capture berbasis Android. Selamat mencoba!